Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa, kita bertemu lagi dalam perkuliahan pengantar pendidikan. Jangan lupa ya, kemana-mana selalu pakai masker ya, kalau bepergian, untuk keselamatan kita bersama. Pada perkuliahan kali ini, kita akan bersama-sama membahas tema baru. Setelah pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang aliran-aliran pemikiran ya dalam dunia pendidikan. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pendidikan sebagai sistem ya. Pendidikan sebagai sistem. Ya baik, kita pahami dulu apakah itu sistem. Secara etimologis atau asal-usul katanya, sistem berasal dari bahasa Latin yaitu sistema. Ya kemudian diserap ke dalam bahasa Inggris yaitu sistem ya. Dan dalam bahasa Indonesia menjadi sistem. Nah, sistem merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari sejumlah komponen ya. Jadi di dalam sistem itu ada komponen-komponennya, ada bagian-bagiannya, ada unsur-unsurnya. Di mana komponen-komponen tersebut satu sama lain saling mempengaruhi dengan fungsinya masing-masing. Jadi masing-masing komponen punya fungsi masing-masing dan mereka saling mempengaruhi, saling mempengaruhi. Tetapi semuanya terarah pada satu tujuan, yaitu tujuan untuk mencapai apa yang diharapkan dari sistem tersebut. Ini pengertian sistem. Jadi dalam sistem itu ada komponen, berbagai komponen yang saling mempengaruhi, tapi semuanya mengarah pada satu tujuan, yaitu tujuan dari sebuah sistem. Apa tujuan sistem itu? Nah, contohnya perkuliahan. Perkuliahan kita. Ini kan juga sebagai sebuah sistem ya, yang di dalamnya ada komponennya. Ada mahasiswa, ya, ada Anda semua ini, ada saya, dosen, kemudian ada ruang kelasnya ya karena ini pembelajaran daring, maka kelasnya adalah kelas online ya, atau kelas daring ya. Itu juga komponen ya. Kemudian ada materi kuliah, juga komponen ya. Nah, ini masing-masing komponen ini punya fungsi masing-masing. Saya ya, punya fungsi ya, mengantarkan Anda untuk belajar ya, belajar tentang materi pengantar pendidikan ya. Anda semua mahasiswa juga punya fungsi ya, sebagai mahasiswa ya, yang sedang belajar ya, sedang mencari ilmu ya. Nah, kemudian perkuliahan ini juga punya tujuan. Apa tujuannya? Nah, ini karena ini mata kuliah pengantar pendidikan ya, tujuannya ya seperti yang dulu kita bahas di awal ya. Tujuannya kita diharapkan dapat memperoleh apa ya dari kuliah ini. Ini tujuan kita ya. Nah, sehingga semua komponen yang ada dalam perkuliahan ini ya tujuannya ke arah sana semua. Ke arah tujuan dari kita mengikuti perkuliahan ini. Saya juga tujuannya ke sana. Anda semua tujuannya ke sana ya. Kemudian kelas online ini, ruang online ini semuanya juga diarahkan ke sana ya. Bukan untuk tujuan yang lain ya. Nah, itu sistem. Nah, di dalam sistem itu banyak ada struktur ya. Ada bangunannya ya. Ada bangunan sistem itu ya. Yang menjadi kerangka kerja bagi berfungsinya komponen-komponen di dalamnya. Jadi ada strukturnya. Jadi misalnya perkuliahan kita, ini kan ada strukturnya ya. Ada kerangkanya ya. Nah, bagaimana struktur dari perkuliahan ini? Ya. Nah, biasanya struktur itu bersifat hierarkis ya, dari atas ke bawah. Ya. Nah, di struktur paling atas siapa nih dalam sistem perkuliahan ini? Ya. Nah, kalau perkuliahan ya semua saya dosen, mahasiswa itu semuanya berada di struktur bangunan yang atas ya. Karena posisinya setara ya.
hanya beda fungsi saja ya. Nah, di bawah struktur ini ada siapa lagi ya? Ada perangkat-perangkatnya ya, perangkat perkuliahan ya, yang bisa kita atur ya, bisa kita kendalikan gitu ya. Ada materi perkuliahan ya, yang bisa kita atur juga, yang bisa kita kelola ya. Nah, itu semua. Nah, itu struktur ya. Ya. Sehingga di dalam struktur itu kemudian bisa jelas ya, fungsinya masing-masing apa ini, bisa memperjelas fungsinya gitu ya. Ya seperti kelas Anda itu juga sebuah sistem itu. Sistem kelas prodi sejarah semester 1. Ini kan sebuah sistem itu, sistem kelas ya. Nah, di dalam sistem kelas Anda kan ada strukturnya ya, ada ketuanya ya, ada sekretaris ya, ada bendahara ya, terus ada pengurus-pengurus lain ya, ada seksi-seksi ya, seksi keamanan, ketertiban, ya, seksi hubungan masyarakat dan sebagainya. Itu strukturnya ya. Nah, dengan struktur yang jelas seperti itu nanti fungsinya juga jelas ya. Ketua fungsinya apa ya, sekretaris fungsinya apa, bendahara fungsinya apa ya, seksi-seksi fungsinya apa ya. Nah, masing-masing komponen itu kan punya fungsi yang berbeda-beda ya. Tapi tujuannya kan sama, tujuannya satu. Yaitu tujuan yang dimiliki atau diharapkan dari adanya sebuah sistem itu. Kalau kelas, jadi tujuannya apa? Ya, tujuannya sama-sama berusaha untuk mencapai atau menciptakan perkuliahan yang lancar ya, yang tertib ya, yang berkualitas, nah, misalnya. Itu semuanya ke arah sana tujuannya. Nah, ini sistem. Nah, pendidikan juga sistem. Nah, sehingga di dalam pendidikan, karena pendidikan merupakan juga sebagai sebuah sistem, maka di dalamnya juga ada komponen-komponennya ya. Yang masing komponen-komponen itu saling berkaitan ya, punya hubungan ya, yang bersifat fungsional ya. Nah, dalam rangka untuk meraih tujuan, yaitu terjadinya perubahan-perubahan ya, atau transformasi ya, ke arah yang lebih baik ya, atau untuk mencapai tujuan atau kualitas hidup yang diharapkan ya, ini pendidikannya. Nah, apa komponen-komponen dalam pendidikan? Ya, nanti akan kita bahas di belakang ya. Pendidikan merupakan sebuah sistem sosial. Ya. Jadi ini bagian dari dunia sosial itu pendidikannya. Sehingga sistemnya adalah sistem sosial ya, mengikuti sistem sosial ya. Di mana di dalamnya terjadi banyak uh, kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa ya. Ya, tentu kalau pendidikan ya peristiwa pendidikan ya yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk mencapai tujuan, untuk mencapai sesuatu yang diharapkannya. Nah, sebagai sistem sosial, ya, pendidikan merupakan suatu sistem yang terbuka. Jadi bukan sistem yang menutup diri ya, atau tertutup dari pengaruh dunia luarnya ya, tapi terbuka terhadap pengaruh dari dunia luar ya. Nah, tujuannya apa? Pendidikan kok menjadi sistem yang terbuka, yaitu agar memperoleh input ya, memperoleh masukan-masukan dari luar ya, dari lingkungan ya. Sehingga dengan masukan-masukan dari luar ya, dari lingkungannya itu akan memberikan kontribusi ya bagi terjadinya transformasi atau perubahan-perubahan yang lebih baik ya pada dunia pendidikan itu sendiri dan juga kepada lingkungannya. Nah, jadi sekali lagi pendidikan itu bukan sistem yang tertutup ya, tapi sistem yang terbuka. Nah, ini ciri-ciri sistem yang terbuka ya. Jadi pendidikan sebagai sebuah sistem yang terbuka ini punya ciri-ciri yang seperti ini ya. Yang pertama mengambil input dari lingkungan. Jadi menerima masukan-masukan dari lingkungannya. Baik masukan-masukan berupa ide, gagasan ya. Bisa juga masukan yang bersifat materi, material ya, bisa juga ya. Atau sumber daya manusia. Ya. Jadi terbuka untuk menerima itu semua ya. Kemudian dari masukan-masukan itu atau input itu kemudian ditransformasikannya, dilakukan perubahan-perubahan ya. Sehingga input yang diterima kemudian diproses di situ di dalam pendidikan, ya, sehingga akan terjadi transformasi, perubahan-perubahan.
Hasilnya apa? Hasilnya adalah sebuah output. Jadi sistem pendidikan akan menghasilkan output ya, yang itu akan berguna juga bagi lingkungan. Ya, lingkungan yang terkecil, lingkungan keluarga, masyarakat, bangsa, negara ya. Gitu. Nah, ciri berikutnya adalah sistem merupakan rangkaian peristiwa atau kejadian yang terus berlangsung. Ya, jadi sebagai sistem yang terbuka maka ya sistem itu akan terus mengalami dinamika ya. Nah, karena peristiwa-peristiwa kejadian di dalamnya, dalam sistem itu terjadi ya terus menerus berlangsung terus ya, berlangsung terus ya. Nah, sehingga ya juga terjadi perubahan-perubahan yang terus menerus. Nah, untuk dapat hidup terus ya, agar terus bisa berlanjut ya sistem ini itu harus bergerak melawan apa yang disebut dengan entropi ya. Jadi jangan sampai sistem ini mengalami kekacauan ya. Jangan sampai mengalami kekacauan sistem. Sehingga ini harus diupayakan dicegah ya, agar jangan sampai sistem itu mengalami kekacauan ya, untuk mengalami proses entropi. Nah, ini ciri-ciri dari sebuah sistem yang terbuka. Nah, ini penjelasan tentang input ya atau masukan. Input untuk sistem itu tidak hanya bersifat material, bukan hanya sifatnya biaya ya atau benda-benda ya, tapi juga bersifat non material ya. Bisa informasi ya, bisa data ya, bisa ide ya, bisa gagasan ya, dan sebagainya ya. Nah, dalam sistem terdapat keadaan yang statis dan keseimbangan intern yang dinamis. Jadi di dalam sistem ada komponen-komponen yang sifatnya statis, tapi juga ada yang bergerak untuk melakukan dinamisasi, melakukan perubahan-perubahan, sehingga terjadi keseimbangan, keseimbangan sistemnya. Sistem tidak selamanya terus bertahan apa adanya ya, atau statis ya, tapi ada juga yang mendorong perubahan di dalam sistem itu. Ya. Nah, misalnya kelas Anda ya, kelas Anda jumlah mahasiswanya berapa ya, misalnya. Nah, mungkin sampai akhir nanti tetap ya, karena ingin lulus sampai lulus semua gitu ya, mungkin jumlahnya tetap. Itu berarti keadaan yang statis ya, jumlah tetap terus ya. Tapi ada yang berubah ya, ada perubahan-perubahan di dalam sistem itu, dalam sistem kelas Anda ini misalnya. Nah, mungkin beberapa tahun kemudian, berikutnya besok ya, akan ada perubahan pengurus kelas misalnya. Ini kan berarti perubahan sistem. Pengurus yang sekarang sudah merasa cukup ya, setelah beberapa tahun bekerja, misalnya, menjalankan amanat dari teman-temannya, ya, sudah merasa cukup ya. Hampir ada pergantian kepengurusan misalnya ya, ada penyegaran, nah, bisa jadi nanti akan terjadi perubahan ya. Nah, ya. Tapi yang jelas nanti perubahan itu akan diarahkan pada tetap ada keseimbangan dalam sistem ya. Jangan sampai perubahan itu kemudian malah mengacaukan sistem ya, merusak sistem gitu ya. Jadi sekalipun pengurus kelas berganti ya, ya semuanya tetap berfungsi ya, tetap berjalan ya. Kemudian sistem bergerak kepada melakukan peranan yang semakin diferensial ya. Jadi ada peran-peran yang kemudian berbeda-beda ya dari peran-peran sebelumnya ya. Mungkin ada peran-peran yang tambahan ya. Misalnya di kelas Anda tadi yang saya contohkan ya, sebagai sebuah sistem ya. Pengurusnya ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara, ada seksi keamanan, ada seksi humas ya. Nah, suatu saat diperlukan misalnya seksi kesenian misalnya. Ternyata belum ada ya. Nah, wah ternyata dibutuhkan ini seksi kesenian ya karena tuntutan dari perkembangan di luar ya. Wah, di kampus ini ada berbagai event kesenian ya. Ternyata di dalam kelas belum ada pengurus bidang kesenian. Wah, maka ditambahlah ya peran-peran atau fungsi-fungsi petugas pengurus ya seksi kesenian misalnya. Itu kan suatu fungsi peran yang berbeda dari peran-peran sebelumnya atau fungsi-fungsi sebelumnya itu. Kemudian sistem dapat mencapai keadaan akhir yang sama dengan kondisi awal
yang berbeda dengan cara-cara yang penyampaian yang tidak sama. Jadi ini kondisi yang menggambarkan kedinamisan dari sistem ya. Walaupun kondisinya sama ya, awal dan akhir ya, tapi cara-caranya berbeda. Jadi kondisinya meskipun kondisi sama, tapi caranya berbeda. Nah, mestinya tahun ini ya, nah, kita perkuliahan dengan daring ya. Nah, kondisi kita sekarang berapa orang ini? Dan tahun berikutnya ya, kondisinya sama. Perkuliahan satu kelas berapa orang ya, sama kondisinya ya. Tapi caranya berbeda. Nah, mungkin bentar depan ya itu sudah tidak lagi pembelajaran daring terus ya, tapi sudah tatap muka. Ya. Ini kan cara yang berbeda ya, caranya berbeda. Ya. Nah ini gambaran pendidikan sebagai sistem dapat kita buat bahkan seperti ini ya. Nah ini ada input, masukan. Nah, input ini nanti akan diproses di sini dalam proses pendidikan ini ya. Nah kemudian dari proses inilah nanti akan dihasilkan output ya, hasil ya. Contohnya ya input ya, kalau di kita ya mahasiswa misalnya ya, mahasiswa. Kemudian mahasiswa ini diproses ya, mengalami proses pendidikan selama 8 semester ya. Ini prosesnya ya. Nah, kemudian setelah 8 semester lulus, nah, menghasilkan lulusan ya, outputnya ya. Mahasiswa, lulusan mahasiswa ini menghasilkan sarjana pendidikan. Itu outputnya. Gitu. Ini gambarnya begini ya. Nah ini lebih rigid lagi ya. Input misalnya nih siswa ya, kalau di kelas sekolah ini, siswa baru ini inputnya. Nah, kemudian ini semua adalah prosesnya ya, yang melibatkan banyak komponen ini. Ada guru, ada tenaga pendidikan, ya, atau non guru ya, ada kurikulumnya, ada sarana prasarana, ada administrasinya, ada biayanya, ya, ada kondisi-kondisi sosial budaya, kependudukan, ya, ada kondisi politik, ya, kondisi ekonomi, kondisi keamanan ya. Ini semua berpengaruh terhadap proses. Nah, seperti yang kita hadapi saat ini ya. Ini kan kondisi saat ini kan kondisi masalah kondisi keamanan ya, dalam artian keamanan dari sisi kesehatan ya, kesehatan masyarakat ya. Nah, ada kondisi-kondisi itu ya, sehingga mempengaruhi proses. Ya. Yang seharusnya perkuliahan dilakukan tatap muka ya. Nah, ini belum bisa tatap muka ya, karena faktor menjamin keamanan para mahasiswa dan juga para tenaga pendidikan ya dari wabah gitu ya. Proses ya. Nah, semua proses yang berlangsung dengan melibatkan berbagai komponen ini kemudian nanti dihasilkan output ya, yaitu lulusan. Nah, bisa jadi ada yang selama proses ini kemudian terhenti prosesnya ya, karena suatu kondisi ya, terhenti di proses ya, baru beberapa bulan mungkin ya, atau baru 1-2 tahun, nah, belum sampai selesai, sampai akhir ya, sehingga ada yang putus sekolah barangkali ya. Ini pendidikan sebagai sebuah sistem mungkin ya gambarannya. Nah kemudian ini ada dua ahli ya, Philip Combs dan W.J. Platts ini. Mereka mengumumkan tentang 3 sumber input ya, masukan bagi dunia pendidikan. Yaitu pengetahuan, nilai-nilai, ya, dan cita-cita yang terdapat di masyarakat ya. Ini juga menjadi input ya. Pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat, nilai-nilai yang dihormati oleh masyarakat ya, atau cita-cita yang diharapkan oleh masyarakat. Ini juga bisa menjadi masukan input ya. Wah, masyarakat ternyata punya pengetahuan atau ya khasanah pengetahuan yang kaya gitu ya. Sehingga pendidikan bisa mengambil ini khasanah pengetahuan dari masyarakat ya. Dan dijadikan input ya, menjadi bahan dari bahan kurikulum ya, bahan pembelajaran ya. Nilai-nilai juga begitu. Nilai-nilai yang dihormati di masyarakat dipelajari, kemudian menjadi masukan bagi dunia pendidikan ya. Sehingga nilai-nilai itu kemudian dianut di dalam dunia pendidikan. Cita-cita juga begitu ya. Cita-cita masyarakat punya harapan apa sih ke depannya. Pendidikan juga kemudian mengadopsi ya harapan cita-cita masyarakat itu ya.
Kemudian input juga bisa berupa penduduk ya. Penduduk. Ya, kalau ini ya mahasiswa, siswa ya, penduduk ya. Kemudian juga tenaga kerja yang memenuhi persyaratan. Ini juga menjadi input ya. Tenaga kerja ya bisa mereka-mereka yang tertarik bekerja di dunia pendidikan ya bisa masuk ke menjadi tenaga kerja di situ ya, menjadi tenaga pendidikan, menjadi pendidik ya. Kemudian juga hasil ya, hasil ya, hasil produksi dan penghasilan. Ya, ini berarti faktor pembiayaannya, dana pendidikannya, biaya pendidikan ini. Itu juga menjadi input bagi pendidikannya. Ya, karena pendidikan ya mesti membutuhkan biaya ya. Nah, ini lebih rinci lagi ya. Koms ini mengumumkan tentang berbagai komponen dalam sistem pendidikan ini. Sudah lebih terinci lagi ya. Ada 12 ini cukup banyak komponen ya. Ya, lebih detail ini ya. Komponen tujuan ya. Tujuan pendidikan berarti apa tujuannya? Ya, sistem pendidikan itu ada tujuannya. Misalnya sistem pendidikan nasional Indonesia, tujuannya apa? Ada itu ya di dalam undang-undang sistem ya. Tujuannya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan seterusnya itu ya. Itu berarti tujuan. Dan prioritas, prioritas pendidikannya di mana nih? Oh, pendidikan dasar. Negara-negara berkembang biasanya prioritas pendidikannya masih di level pendidikan dasar ya, 9 tahun. Itulah prioritas ya. Kemudian ada siswa atau pelajar ya, atau peserta didik ya. Input ya, yang nanti akan berproses di dalam sistem pendidikan. Ya. Dan manajemen, ya, tata kelolanya ya, jelas ya. Pendidikan butuh tata kelola ya. Kalau nggak ada tata kelolanya ya bisa kacau ya, bisa tidak berjalan. Ya. Dan struktur ya nih tadi ya, strukturnya ada ya, yang berjenjang ya, yang punya hierarki ya. Kalau dalam level di tingkat level nasional ya struktur dari atas Menteri Pendidikan misalnya, bawah dirjen-dirjen ya, terus sampai paling bawah ya siswa mahasiswa ya, struktur ya hierarkinya begitu ya. Kalau di kampus kita ya di program studi kita ya dari ketua program studi ya, terus ada saprodi ya, ada ketua Medira ya, dan ada mahasiswa ya, nah, itu struktur ya. Kemudian isi bahan ajar ya atau materi berarti ya, nah, jelas nih ya materi ya yang nanti akan menjadi input bagi sistem pendidikan ya, yang nanti juga akan berproses ya. Materinya apa ini? Guru jelas ya, guru dan pelaksana ya atau tenaga kependidikan lain ini juga bagian dari sistem pendidikan ya. Guru atau dosen ya ini ya komponen yang penting ya selain pelajar selain siswa ya. Ya, karena inilah ya salah satu subjek ya di dalam sistem pendidikan ya, termasuk pelaksana ya atau tenaga kependidikan lain ya, tenaga administrasi, tenaga laboratorium ya, tenaga perpustakaan ya, dan sebagainya ya. Kemudian alat bantu belajar ya, ini juga bagian dari sistem pendidikan ya. Jadi kalau di kelas ya misalnya ada banyak alat bantu belajar ya, ada kalau Anda ya ada buku, ada alat tulis ya, ada meja, ada kursi ya. Ya, ada fasilitas ya, fasilitas ini ada gedung ya, ada fasilitas laboratorium ya, perpustakaan ya. Kalau sekarang ya ada fasilitas apa ini ya virtual meeting ini ya, ini fasilitas ya. Kemudian teknologi ya, nah ini perangkat-perangkat teknologi ya, produk-produk teknologi yang digunakan dalam sistem pendidikan ya. Nah, ada komputer, ada laptop ya, ada lab ya, dan sebagainya ya. Kemudian juga harus ada pengawasan terhadap kualitas ya, pengawasan mutu ya. Sehingga dalam sistem pendidikan pasti ada ini untuk menjamin mutu, maka dilakukan kontrol ya, pengawasannya. Makanya di kampus kita ini ada ya, ada unit penjaminan mutu. Nah, itu dalam rangka itu ya. Nah, di semua sistem biasanya ada ini unit-unit yang bekerja untuk menjamin bahwa pendidikan berjalan secara berkualitas ya. Itu ada yang mengontrol, mengawasi.
Kemudian ada risetnya, ada penelitiannya. Ini dalam rangka untuk mengembangkan, ya. Dalam rangka untuk mengembangkan pendidikan itu ya, ada risetnya ya. Sehingga hasil-hasil riset, hasil penelitian ini nanti akan diadopsi ya di dunia pendidikan ya, untuk mengembangkan semakin meningkatkan kualitas pendidikan ya. Kalau di kampus ya riset-riset para dosen itu biasanya digunakan ya. Misalnya banyak dosen menghasilkan metode pembelajaran yang baru ya. Nah, itu juga digunakan ya, sehingga akan lebih meningkatkan kualitas perkuliahan. Ya. Nah, berikutnya jelas nih ya, ada biaya pendidikannya. Pendidikan membutuhkan biaya ya. Ya, untuk operasional ya dan sebagainya ya, itu biaya pendidikan. Ya, baiklah para mahasiswa, ya ini pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Kalau ada yang belum jelas, ya ada pertanyaan ya bisa Anda ajukan ya di forum ini ya, atau bisa juga di WA gitu ya. Ya, baiklah. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini di belakang ada foto keluarga saya ini ya. Wah, ini ada anak perempuan saya ini ya. Anak nomor 2 ini. Nah, bungsu sementara ya. Dan ini bapak saya ini, ayah saya ini. Wah, ini siapa nih? Wah, ini saya dia. Ini istri saya. Ini laki-laki saya, anak nomor 1, nomor pertama ya, ini, anak sulung ini ya. Ya, anak saya 2 ini sementara ini ya. Ini foto di rumah bapak saya ini ya, di Cilacap sana. Ya. Lebaran tahun 2008 ini ya. Nah, setelah sholat id ini di masjid, ya, kemudian foto bersama di depan rumah ini. Ya, itu kira-kira untuk selingan ya.